channel Shop Arti. Kali ini saya akan memperkenalkan fungsi baru dari Shop Arti, yaitu denah atau layout gudang. Nah, saya akan jelaskan seperti biasa. Kita login dulu, username, password, dan jangan lupa tenan ID. Dan ini jangan salah ya. Kemudian kita masuk. Ini adalah layar utamanya seperti biasa. Di sini ada fasilitas penyimpanan ya, ini gudang. Ya kan ada satu gudang kebetulan di sini. Kalau diklik ini akan muncul fungsi-fungsi atau fiturnya ya. Ini ada layout atau denah. Ini masih tertulis under construction karena ini fungsi baru. Tapi mudah-mudahan sih nggak lama juga sudah mendekati kesempurnaan dan ini under construction-nya bisa hilang. Ini kalau saya klik di sini ya, saya klik, ini akan muncul editing. Ini data-data yang sebelumnya sudah dibuat ya. Data ini dibatasi cuma 10, tapi saya kira cukup ya, satu gudang tuh ada 10, jadi kita bisa edit, kita bisa bikin yang lain. Mungkin ini kan layout gudang itu kan awal aja kita buat. Nah setelah itu kita cuma mengedit. Buatnya dan mengeditnya sebenarnya tidak sulit, tapi karena sekarang ini saya cenderung memperkenalkan. Ini ada berbagai macam data ya. Ini ada yang komplit, ada yang ini dengan baru ya. Ini diurut berdasarkan tanggal ketika dibuat. Misalnya, ini ada aktif ya. Jadi ini dari sekian banyak yang dipakai itu yang aktif. Misalnya ini yang komplit saya mau aktifkan. Nah, ini yang komplit ini yang sekarang digunakan. Kalau edit mana aja bisa, mengedit yang mana aja bisa. Tapi untuk yang aktif ya, yang digunakan nanti oleh gudang, itu yang aktif. Ini sekarang saya coba yang ini ya. Jadi ini untuk demo. Ini saya aktifkan dulu. Terus kemudian saya load. Nah, itu di belakang layar kelihatan kan muncul layoutnya. Ini saya tutup. Terus kemudian bagaimana itu gambar ini kita edit. Di sini nih ada di bagian kiri nih ada berbagai macam tool ya. Mau bikin jendela, misalkan saya pilih jendela lah, kita bikin jendela. Ini ada fix, simple, double atau slide. Misalnya saya ambil yang double, ini saya letakkan di sini. Tuh, ya kan. Nah ini misalkan ukurannya saya mau lebarin, nah, seperti itu saya lebarin double ya, jendela. Terus kemudian ini saya pindahkan ke arah luar. Nah, sebentar, ini saya balik dulu, ini saya pindahkan ke arah luar. Saya geser. Kalau misalnya ukurannya nih, kita mau ukurannya kita ketik langsung, misalkan agak aneh ya, misalkan 142, misalkan ketiknya 142. Ini 2,36 ini totalnya ya, panjang totalnya ya. Nah ini seperti ini. Nah terus kemudian ini yang penting bagi kita sebenarnya rak ini ya. Nah rak ini juga sama, ini bisa kita geser-geser secara visual ya. Nah, tapi kita mau nambah ya rak, misalkan rak di sini nih mau kita tambah. Kita tambah raknya. Ya, kita letakkan di sini. Ini kan rak itu kan biasanya kan suka ada partisinya ya. Ini kita rubah nih partisinya. Kita kecilkan saja, misalkan 4 partisi. Ukurannya misalkan ini mau kita lebarin. Nah, ukurannya misalkan kita ketik 150 saja ya rak ini ya. Sepanjangnya kita bikin maksimum biar sama dengan yang lain ya. Nah ini yang penting nih ID-nya. ID ini nanti jadi alamat rak itu ya. Misalkan ini saya buat C gitu, alamatnya C. Kemudian posisinya kita rapikan. Ini maaf ya, ini kan namanya baru ya, jadi belum sempurna sekali editingnya, editornya. Tapi nanti untuk penampilan sih nggak ada masalah. Karena ini dia belum terupdate, jadi kita mundur dulu, add dulu, kemudian kita redo ya, dia akan langsung normal tampilannya. Nah, seperti itu. Misalkan di sini kita mau ngasih teks, misalkan ini pintu utama nih. Teks kita beri sini pintu utama. Misalnya ya, kita kasih teks.
Kita besarkan size-nya, kira-kira segini lah. Untuk warnanya biarkan saja kita. Pintu utama. Ini kita letakkan di sini, asik saja lah, biar kelihatan. Ini pintu utama. Oh, nama gudangnya kita mau pasang, nama gudangnya. Teks lagi ya, kita klik di sini. Kita kasih warna agak lain, yang misalkan ungu. Gudang 1. Gudang 1. Ini kita besarin aja ya, segede-gedenya kita apply di sini. Ini gudang 1. Ini begini cara mengupdate layout gudang ya. Dan ini nanti akan kita gunakan secara dinamis. Nah, ini sekarang ini kita upload ya. Kalau kita mau bikin data ini baru ya, terlepas dari tadi data yang kita download, kita bisa kasih di sini. Misalkan yang kita pakai ya, data terupdate, apa ya, terbaru lah, terbaru ya kan. Ini kalau yang kita bikin jadi data baru ya, kalau di komputer Shift S lah biasanya ya. Ini kita tekan yang ini. Kalau yang ini yang lama nanti diupdate. Kalau ini yang baru, ini kita Shift S. Ya. Nah sekarang kita lihat ya, misalkan ya ini kan ini yang terbaru nih ya, kita aktifkan dulu yang terbaru. Setelah aktif kita load, sama dengan yang tadi sih. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita bisa lihat ya. Ini kita kembali ke layar yang tadi, gudang ya, ini kan ada lokasi gudang. Kita klik lokasi, ini untuk mencari lokasi. Ini ada apa, berbagai macam lokasi barang. Nanti di barang-barang itu disimpan di lokasi rak ini. Nah tadi kan C ya, kita lihat ya, ini ada B, ini yang C, misalkan salah satu ini ada yang C ya, 0 C ya. Ini lorong C, tadi kan kita C. Ini kalau misalkan yang ini nih, yang rak ini kita mau lihat lokasi ini, klik aja ini, rak location. Nah, ini opsi yang tadi yang kita buat. Seperti itu. Nah, kalau seandainya A yang sebelumnya ya, misalnya ya, kita balik ke sini, kita lihat yang 1, ini kan ada 0A ya. Mana aja ya, misalkan kita mau lihat rak yang ini, dia akan lari ke rak ini. Kira-kira seperti itu fungsi baru untuk Dena atau layout.